dan bagaimana tidak menguntungkan buat diri kita sendiri, dan bagaimana tidak bermanfaat ilmu semula jadi ini bagi kita, dan bagaimana orang tidak menganggap kita hebat ketika kita katakan bahwa kamu kolesterolnya tinggi, dan kebetulan dia memang sebelumnya telah cek kolesterolnya dan ternyata memang tinggi. Tentu dia akan mengatakan, bagaimana Bapak bisa tahu? Wah, Bapak hebat ya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, seperti biasa saya minum kopi dulu. Ini adalah kopi dari Sumatera. Tepatnya kopi dari Tanjung Pinang. Jadi saya dapat kiriman kopi dari murid saya, seorang kapten kapal. Nah, ini kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, seperti biasa, saya pikir mungkin ini tidak membuang waktu sahabat. Saya akan perlihatkan bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi sebelum saya melanjutkan video tentang saat ini, apa yang saya mau bahas, mari kita lihat bersama-sama pesan saya sebagai sesama anak bangsa dan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Silakan. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Baik sahabat semua, video saya kali ini saya akan membicarakan bagaimana tubuh memberitahu penyakit. Sebelumnya saya sudah membicarakan beberapa penyakit dan sekarang saya akan membicarakan ciri-ciri orang kelebihan kolesterol dan purin. Jadi ini saya gabung kelebihan kolesterol dan purin. Kolesterol itu sebenarnya baik buat tubuh. Purin juga demikian. Sama halnya dengan gula. Ya, video sebelumnya tentang gula, penyakit gula. Gula baik sama tubuh. Semuanya baik sama tubuh. Sama juga dari awal saya membuat video tentang ilmu semula jadi sudah saya terangkan. Segala sesuatu itu akhirnya berhasil bermanfaat adalah ketepatan ukuran, ketepatan dosis, ketepatan rumus. Jadi ketepatan ukuran, ketepatan dosis. Ketika dosis tidak tepat, maka dia tidak jadi bermanfaat. Jadi dosis ini penting, ukuran ini penting. Nah, sekarang kita berbicara tentang kelebihan purin dan kolesterol. Apa gunanya? Apa untungnya untuk mengetahui ini? Jelas, kita sendiri tahu bahwasanya kolesterol kita berlebihan itu bisa mengakibatkan kita tekanan darah tinggi dan ujung-ujungnya bisa membuat kita stroke, kegagalan jantung. Begitu juga dengan kelebihan purin. Buat apa diketahui? Sama. Karena kelebihan purin itu bisa membuat kita penyakit gout, nyeri-nyeri sendi, setiap sendi sakit, rematik, ya orang dulu sebut rematik, kegagalan jantung.
Nah, banyak-banyak gunanya. Dan sebenarnya kolesterol itu terlalu berlebihan juga sebenarnya tidak masalah. Tapi akan menjadi berbahaya ketika di saat kita kelebihan kolesterol, kita juga kelebihan gula, itu bahaya sekali. Dan itu juga yang memperparah nanti kita kegagalan jantung. Nah, yang penting ketika sahabat sudah mengetahui kelebihan gula itu seperti ini, ciri-cirinya kelebihan purin seperti ini, kelebihan kolesterol seperti ini, maka sahabat bisa belajar di tempat lain. Apa sih kolesterol itu? Yang penting saya memberitahu di sini. Baik sahabat, sekarang soal kolesterol dulu. Tanda orang kelebihan kolesterol adalah, ini kan jari kita ini ada 3 ruas garisnya. Misal nih jari sini, ini ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga kan. Ketika kolesterol orang normal, stabil, maka warnanya sama di garis ini. Ruas pertama, ruas kedua, serta ruas ketiga itu sama warnanya. Seperti saya ini, sama warnanya. Nah, tanda orang kelebihan kolesterol adalah di ruas yang paling atas ini, ya, di ruas yang paling atas ini warnanya jauh lebih merah daripada ruas yang tengah, Dan ruas yang tengah jauh lebih merah dari ruas yang paling bawah. Jadi itu tandanya kelebihan kolesterol, itu tandanya adalah yang ruas paling tinggi ini jauh lebih merah dari ruas kedua. Ruas kedua jauh lebih merah dari ruas ketiga. Ketika kita kelebihan kolesterol, kelebihan gula pula, maka kolesterol kita itu mudah mengeras dan itulah yang menyumbat jalan peredaran darah kita. Sehingga akhirnya jantung mempunyai tugas untuk memompa darah berapa ribu liter dalam sehari itu. Dia harus memenuhkan tugasnya begitu. Tapi karena peredaran darah itu tersumbat oleh kolesterol yang mengeras, akhirnya jantung bekerja keras. Dan itulah yang menyebabkan kita tekanan darahnya menjadi tinggi. Nah, itu pula penyebabnya nanti bisa pecah pembuluh darah di kepala. Ketika pecah pembuluh darah di kepala yang sebelah kiri, maka orang akan stroke sebelah kanan. Ketika pecah pembuluh darah sebelah kanan, maka orang akan stroke sebelah kiri. Penting ya. Seperti kita ketahui bahwasannya orang stroke itu bukanlah penyakit. Nah, kan sayang sekali. Tapi walaupun dia bukan penyakit, tapi dia bisa permanen. Jadi stroke ini adalah efek samping dari saat tekan darah kita terlalu tinggi ketika itu, sehingga pembuluh darah kita pecah. Dia efek samping saja, tapi walaupun efek samping, jadinya permanen. Itu sebabnya dalam ilmu pengobatan semula jadi, kita mengenali awal mulanya penyakit, sehingga itu yang kita bereskan. Maka kita tidak jadi tertimpa penyakit itu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ilmu semula jadi itu selalu mengajarkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kedua, purin. Orang ketika kelebihan purin pasti dia akan mendapat penyakit encok, rematik, segala macam. Tandanya purin itu bagaimana? Tandanya purin itu adalah jari-jarinya ini membengkok. Ya, seperti saya. Ini kan saya beritahu jari kelingking saya kan membengkok karena saya berkelahi dulu. Nah, tapi yang jelas, buka cincin dulu. Yang jelas, tanda membengkoknya di sini, di antara sela-sela jari ini kelihatan ada lowong. Ya, ada lowong begitu. Nah, itu pertanda kelebihan purin, ada lowong. Jadi, pertanda kelebihan purin itu di sini. Jarinya itu ketika dirapatin, maka di sini kelihatan ada celah. Ada celah. Pokoknya begitu. Ketika kita beginikan, dia kelihatan celah di sini. Itu kelebihan purin. Dan biasanya itu juga sudah dikenalin, kita sering persendian, kita sakit. Ya. Dan lebih parahnya lagi, rematiknya menjadi sangat sakit sekali. Karena itu purin itu telah mengkristal. Ketika purin sudah mengkristal, otomatis mengganggu pergerakan persendian kita. Jadi demikian sahabat, video saya kali ini tentang kelebihan kolesterol dan purin. Sahabat juga bisa googling apa itu purin, apa itu kolesterol, agar lebih memahami. Yang saya di sini hanya memberitahu bahwa orang kelebihan kolesterol seperti ini, dan bagaimana tidak menguntungkan buat diri kita sendiri, dan bagaimana tidak bermanfaat ilmu semula jadi ini bagi kita, dan bagaimana orang tidak menganggap kita hebat ketika kita katakan bahwa kamu kolesterolnya tinggi, dan kebetulan dia memang sebelumnya telah cek kolesterolnya dan ternyata memang tinggi. Tentu dia akan mengatakan, bagaimana Bapak bisa tahu? Wah, Bapak hebat ya. Jadi seperti itu. Itu pentingnya kita mengetahui ilmu-ilmu semula jadi ini.
Apalagi ilmu-ilmu semula jadi yang berkenaan dengan tubuh dan kesehatan kita. Dan ketika sahabat sudah memahami seperti yang di video saya ini, bermurah hatilah ketika melihat orang yang ciri-ciri kelebihan kolesterol, beritahu ke dia ya agar bermanfaat, agar video saya ini bermanfaat. Beritahu ke dia, Bapak coba periksa kolesterolnya, mungkin sudah berlebih, biar nanti tidak ada datang penyakit. Nah, diatur pola makannya. Oh Bapak, purinnya kayaknya sudah berlebih, silakan Bapak periksa, biar nanti jangan datang penyakit yang disebabkan oleh kelebihan purin, jangan datang penyakit yang disebabkan oleh kelebihan kolesterol. Sahabat kan jadi bermanfaat buat orang lain. Nah, itu gunanya video saya ini ada. Baik sahabat, itu saja video saya tentang kolesterol dan purin ini. Semoga bermanfaat, dan lagi-lagi saya meminta bagikan video saya ini, bagikan link YouTube saya ini, supaya jadi bukan sahabat saja, orang yang tidak mengetahui akhirnya dapat manfaat juga dari video ini karena sahabat membagikannya. Dan mari kita ingat lagi bahwasanya manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu adalah manusia yang hebat. Jadilah sahabat bermanfaat buat orang lain dengan membagikan link video saya ini kepada teman-teman, atau ketika sahabat melihat orang dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, beritahu supaya akhirnya dia terhindar dari penyakit yang akan datang, penyakit yang akan menimpanya. Baik sahabat, terima kasih. Sukses bagi sahabat dan saya di sini. Sukses bagi kita semua. Sukses selalu bagi bangsa dan negara kita ini. Semoga cepat berlalunya COVID-19 ini agar kita bisa beraktivitas sebagaimana dulu sebelum COVID-19 datang. Kita sudah rindu pergi kemana. Saya juga sudah rindu mengajar ke luar negeri, mengajar kemana-mana. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ciri-ciri yang ada di tubuh itu, ya itu memang semula jadinya seperti itu. Ingat yang selalu saya katakan, bahwasanya sesungguhnya Allah memberitahu apa-apa yang akan terjadi pada kita, termasuk penyakit. Hanya saja kita yang tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Jadi tubuh selalu memberitahu. Bahkan dari kentut pun kita bisa tahu. Bahkan dari buang air besar pun kita tahu. Dari bentuknya, dari warnanya, dari kriterianya. Kita bisa tahu bahwa kita ada kelemahan di tubuh.